Tamim Ad-Dari ketakutan, nggak mau lagi berdialog banyak-banyak, gitu kan? Dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 Hijriah. Kemudian masuk Islam. Disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. Kata Nabi, tahukah kamu, manusia yang kau temui itu adalah Dajjal. Artinya sudah pernah ditemui salah seorang sahabat. Dan inilah satu-satunya kisah dari sahabat yang diriwayatkan Rasul, kemudian diriwayatkan kepada para sahabatnya. Rasul tidak pernah mengambil riwayat dari para sahabat. Yang ada sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini tidak, Nabi meriwayatkan dari sahabat, kemudian diriwayatkan ke sahabat yang lainnya. Satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya adalah Tamim Ad-Dari. Karena Rasul kan tidak punya, apalagi Tamim Ad-Dari seorang Nasrani sebelumnya. Ya. Maka dari situ ikhwatu fiddin, kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, dia bercerita sambil bawa tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kelak Dajjal itu akan sampai ke sini. Maksudnya Madinah dan Mekah, tapi dia tidak akan bisa masuk. Dajjal itu hanya bisa yatarakab, hanya bisa mengintip di balik bukit Uhud. Karena seluruh kota Madinah dan Mekah akan dipagari malaikat, di tangannya pedang-pedang yang siap untuk membunuh Dajjal. Dajjal ketakutan. Dia hanya bisa melihat dari atas bukit Uhud. Dilihatnya Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Nabi, bercahaya warna putih. Kemudian Dajjal mengatakan, hadza qasrul abiyad, hadza qasru Ahmad. Inilah istananya Muhammad, inilah istana putih. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal menjadi sebuah kenyataan. Kalau antum umroh atau Allah takdirkan antum haji gitu kan, cobalah antum melihat Masjid Nabawi di malam hari dari kejauhan. Naiklah ke bukit Uhud gitu kan, antum lihat Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Rasul, maka akan dilihat ada cahaya putih. Dari tempat itu ada cahaya putih yang ke atas, membenarkan apa yang dikatakan Dajjal. Dan Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota ini, maksudnya kota Madinah, sambil memukul-mukul, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, kata Rasul. Inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan. Dajjal tidak mungkin masuk ke negeri ini, Mekah dan Madinah. Makanya di zaman itu salah satu tempat yang aman dari Dajjal, berangkatlah antum ke Mekah dan Madinah. Cuman sayang nggak ada pesawat. Antum kira-kira naik apa tuh dari Batam ke sana? Ya, nggak ada lagi pesawat terbang. Ya, mungkin belum sampai dah mati antum di jalan. Ya. Jadi ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW ketika bicara Dajjal, beliau mengatakan, sesungguhnya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal, wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal, wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Wahai manusia, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat ketika Allah menciptakan anak Adam dibandingkan fitnah Dajjal. Karena andailah seluruh dukun-dukun yang ada di dunia dikumpulkan, kemudian melakukan kontes sihir, maka sihir mereka jauh di bawah sihir Dajjal. Nggak ada dukun, walaupun satu dunia melawan Dajjal, nggak akan bisa dilawan. Sihirnya luar biasa. Ya, itu dukun tuh memang luar biasa sihirnya. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan sehingga orang mudah untuk percaya bahwa dia Tuhan kita. Itu masalahnya. Kalau tukang sihir itu kan ma'ruf di zaman Nabi Musa. Justru ketika Nabi Musa menampakkan mukjizatnya, semua tukang sihir beriman kepada Musa, walaupun belakangan dibunuh semua oleh Fir'aun. Tapi mereka orang yang dimasukkan ke dalam sorga padahal tidak pernah sujud kepada Allah sedikit pun, karena beriman kepada Musa. Ya. Lah kata Nabi SAW, sejak zaman Adam dilahirkan dan anak cucunya sampai hari ini, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal.
Dan tidak ada satupun nabi yang Allah utus kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Syuaib memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Yakub, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seluruh para nabi, mereka mengingatkan tentang kemunculan Dajjal. Kalau seluruh para nabi dan rasul mengingatkan akan kemunculan Dajjal, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah ini bukti bahwa fitnah Dajjal itu sangat dahsyat karena seluruh para nabi memperingatkannya. Ini antum harus paham. Ya. Ma'asyiral muslimin, sedikit kita mengenal ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu keriting rambutnya. Bukan berarti yang keriting dia Dajjal. Jadi dia memiliki rambut keriting yang dipintal. Makanya Dajjal itu kusut sekali mukanya. Ya kan? Jadi antum tahu orang-orang yang keriting habis dikeriting dipintal lagi. Ya. Tetapi dia tidak hitam kulitnya. Biasanya kan yang kriwel yang dipintal-pintal itu kan kebanggaan orang-orang yang berkulit hitam kan. Dajjal tidak, kulitnya putih. Ada yang mengatakan kemerah-merahan. Jadi memang dia putih, tapi kusut. Ya. Kemudian dia buta sebelah mata kanannya, dan ada daging tumbuh di matanya, menonjol seperti anggur keluar. Jadi ada daging tumbuh. Kemudian di dahinya tertulis kafir. Bisa dibaca oleh seorang mukmin, baik yang pandai baca ataupun yang buta huruf, semua bisa baca. Ya. Artinya bahwa semua orang bisa baca, dia kafir, tapi semua orang ikut Dajjal, itu masalahnya. Kan fitnahnya luar biasa. Sudah tahu di jidatnya ada kafir, masih ikut juga dia, kan begitu. Itulah fitnahnya. Karena dia bisa dibaca oleh siapapun, yang pandai baca sama yang buta huruf bisa baca. Kemudian juga lehernya lebar, pendek besar, dan kakinya bengkok. Kakinya itu kayak busur panah, jalannya jelek sekali. Dan dia matanya sebelah awar. Dari sini menunjukkan kalau orang itu waras, beriman, imannya kuat, otaknya dipakai, tentu orang itu tidak mungkin mengakui orang seperti ini Tuhan, karena banyak cacatnya. Ya kan jelek itu orangnya, kok jadi Tuhan pula? Ya, dan mengaku ana rabbukum, saya Rabb kalian. Tapi masalahnya walaupun penampilannya seperti itu, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Makanya ketika Dajjal mengaku Tuhan, maka Allah langsung mengatakan innahu a'war fa innallaha laisa bi'a'war. Dajjal itu a'war, buta sebelah kanannya, dan Allah tidak buta dan tidak buta sebelah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Dajjal ini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijelaskan juga di antara fitnah-fitnahnya secara umum, karena waktu juga yang terus berjalan. Di antara fitnah-fitnah Dajjal yang paling besar adalah mengaku nabi. Kemudian setelah itu mengaku Tuhan. Ini fitnah yang paling besar. Fir'aun ngaku Tuhan, gak punya kesaktian, makanya tidak banyak orang yang ikut Fir'aun itu karena takut saja nggak mengakui Fir'aun itu Tuhan, kan gitu. Begitu juga Namrud atau raja-raja zalim yang lainnya. Tapi Dajjal ini bukan karena takut, karena takjub dengan kehebatannya, makanya orang banyak yang ikut Dajjal. Anda bisa bayangkan Dajjal ini datang ke negeri yang rusak, udah roboh, sudah nggak bisa lagi dibangun, nggak mungkin lagi mau berapa ratus tahun lagi membangun kota ini. Dajjal itu datang ke kota yang roboh itu. Kemudian Dajjal mengatakan, keluarlah wahai bumi, pembendaharaan kalian. Tiba-tiba kota itu kembali cantik, ya kan? Kembali subur, kembali mewah, kembali megah,
kambing-kambingnya penuh dengan susu, unta-untanya gemuk-gemuk. Subhanallah, Anda bisa bayangkan itu? Ya. Siapa yang lebih hebat sihirnya dari tukang-tukang sihir dibandingkan Dajjal? Dan sebaliknya, kalau ada kota bagus, subur, banyak ternaknya, kemudian Dajjal lewat, kemudian tidak beriman kepada Dajjal, langsung ambruk, langsung gersang, langsung pada mati, gitu kan? Subhanallah. Ya. Seperti ini fitnahnya. Bahkan suatu ketika Dajjal ini mendatangi sebuah perkampungan, kemudian mengatakan, bagaimana kalau kuhidupkan keluarga kalian, apakah ibu kalian, apakah anak yang kalian cintai, atau siapalah terserah di antara keluarga kalian, siapa yang mau kuhidupkan, kuhidupkan. Tapi syaratnya setelah itu beriman bahwa aku Tuhan kalian. Wah, orang kampung keluar semua tuh. Maka yang ingin ibunya dihidupkan, kata Dajjal, ditunjuk kuburan ibunya itu. Maka setan datang, fatamatsala lahu kemudian berubah menjadi seolah-olah ibunya, seolah-olah anaknya, seolah-olah suaminya, seolah-olah bapaknya, seolah-olah kerabat-kerabatnya. Akhirnya mereka pun berkumpul, kemudian memeluk suaminya, istrinya, ibunya, macam-macam, dan mengatakan kepada keluarganya, ikutilah orang itu karena dia adalah Tuhan. Nah, lihat, seperti itu. Nggak ada tukang sihir yang bisa kayak gini, kecuali Dajjal. Ya. Sampai suatu ketika dia hendak mendatangi Mekah dan Madinah, Dajjal memukulkan kakinya beberapa kali, pukulan terjadi gempa. Akhirnya seluruh orang kafir dan munafik yang ada dalam Madinah keluar semuanya. Ketika itu ada anak muda yang kuat imannya menantang Dajjal. Dia cari Dajjal di kerumunan pasukannya yang diikuti 70 orang-orang Asfahan, Yahudi Asfahan. Dan mereka menggunakan selendang-selendang yang hari ini orang-orang Yahudi memakainya, toyalis. Selendang yang dipakai di bahu-bahu mereka itu, toyalis namanya. Ya. Lah kemudian anak muda ini ditangkap oleh tentara Dajjal. Kemudian ditanya, mau kemana mau kamu? Saya mau ketemu rajamu Dajjal. Di mana dia? Akhirnya dihadapkan. Kemudian Dajjal memerintahkan pasukannya untuk memukuli. Habis dipukuli dihadapkan kepada Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan algojonya untuk menggergaji. Digergaji jadi dua tuh, dari atas kepala pertengahannya sampai ke muka, sampai ke belah jadi dua. Habis belah jadi dua, Dajjal berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian mengatakan kepada pengikutnya, kalau aku hidupkan dia, makin yakin engkau dengan aku bahwa aku Tuhan kalian. Semua mengatakan, ya engkau Tuhan kami. Maka Dajjal mengatakan, kum. Akhirnya jadi satu lagi itu tubuhnya, ya, kayak punya ilmu rawa rontek, ya, jadi satu itu, ya. Kemudian setelah itu Dajjal sudah menghidupkan lagi. Semua orang berteriak, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Dajjal mengatakan kepada anak muda ini, maukah engkau bersaksi bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka anak muda ini ternyata tidak mengatakan, saya semakin yakin anta dajjalul kadzdzab. Saya semakin yakin engkau itu Dajjal, pendusta yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, marah Dajjal. Akhirnya Dajjal mengambil pisau dan hendak membunuhnya, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya diketahui orang-orang. Akhirnya dia pegang tubuhnya dan dilemparkan ke dalam api. Tapi anak muda ini sempat berteriak, engkau tidak akan bisa membunuh kecuali diriku, yang lain tidak bisa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwa luar biasa Dajjal ini. Lah Dajjal ini akan memimpin pasukan besar. Makanya orang-orang Yahudi mereka bermimpi kalau terbentuk Haikal Sulaiman dan robohnya Masjidil Aqsa, kemudian berkumpulnya pasukan, mereka mengatakan, kami sedang menunggu Mesius kami. Mesius itu bahasa mereka, bahasa kita Dajjal. Bahasa kita Dajjal. Makanya kalau kita melihat simbol Zionis itu kan gambar mata gitu. Walaupun Zionis itu sudah tidak asli lagi Yahudi, karena Zionis itu tidak berpegang dengan Taurat, tapi berpegang dengan Talmud. Talmud itu Taurat yang sudah dirobah-robah, yang kemudian menjadi protokoler Yahudi, harus begini, harus begini, harus begini. Itu Talmud.
bukan Taurat. Mereka mengklaim saja Taurat, lahirlah agama Zionis ini. Ya. Intinya bahwa kenapa orang-orang Yahudi bermimpi untuk merebut Yerusalem? Ya tadi, karena di situ mereka memimpikan bahwa Mesius akan datang kepada mereka dan akan memimpin mereka. Ini dibenarkan dalam Islam. Karena Dajjal itu akan muncul di situ. Dan akan dibunuh juga di situ. Di Babil Lud atau gerbang Lud yang sekarang menjadi kota yang diagungkan orang-orang Israel. Di tengah-tengah Israel. Babil Lud itu, dan Dajjal akan dibunuh di situ. Makanya ikhwatu fillah yang dimuliakan, wajar kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai dunia karena mereka bermimpi bahwa Dajjal akan memimpin mereka. Tapi mereka tidak paham bahwa apa yang mereka mimpikan juga ada dalam Islam, dan kita tidak mimpi, ini sebuah kenyataan bahwa Imam Mahdi akan muncul dan akan menjadi musuhnya Dajjal di akhir zaman dan akan berperang. Cuman karena Rasul yang pernah mengatakan, kalau aku hidup di zaman kalian, aku yang akan menghadapinya, tapi kalau aku mati, tidak ada yang bisa untuk membunuhnya kecuali seorang nabi. Makanya ketika Umar, kembali kepada kisah Ibnu Sayyad, Sauf anak kecil itu, ketika dia meramal apa yang di dada Nabi, Umar mengambil pedang dan mengatakan, da'ni i'adrib unukoh, Rasul izinkan aku kupenggal si Ibnu Sayyad ini. Kata Rasul, jangan Umar, kalau dia Dajjal engkau tidak bisa membunuhnya, ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata laka biqatli, tidak ada hajat engkau membunuhnya, ngapain, biarkan saja dia. Ya. Artinya di sini bahwa terjadinya peperangan pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal ini tidak seimbang. Karena Dajjal ini pasukannya banyak, bukan pasukan Yahudi Aspahan yang 70.000 saja, tapi akan diikuti oleh tentara-tentara yang sifat-sifatnya persis seperti tentara Mongol. Belum lagi para wanita, belum lagi pasukan-pasukan yang lainnya. Sehingga Imam Mahdi terdesak sampai akhirnya sembunyi di Bukit Saina, di Bukit Tur, berhari-hari, berbulan-bulan sampai habis bekalnya. Ketika pasukan sudah putus asa dan mengatakan, wahai imam, kalau kami terus di sini kami mati kelaparan, berarti mati kita mati konyol. Ya, bagaimana kalau kita besok bergerak, kita lawan saja, apa yang terjadi terjadilah. Kan begitu. Akhirnya kemudian Imam Mahdi sepakat dengan pasukannya, setelah sholat subuh mereka siap bergerak, apapun yang akan terjadi tetap perang bersama Dajjal. Rupanya Allah takdirkan, disitulah langit digelapkan. Setelah langit digelapkan, tiba-tiba ada cahaya, rupanya dari dua malaikat yang mengapit seseorang yang nafasnya bisa membunuh sejarak sekian dan sekian kalau dihirup orang kafir. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Turun, kemudian turun sampai berada di tengah-tengah pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika itu sudah azan dan siap sholat, maka melihat bahwa yang turun adalah Isa Al-Masih. Maka Imam Mahdi menyuruh agar dia menjadi imam sholat, tapi menolak. Setiap kaum ada amirnya, maka engkau amir kaum itu, maka kaulah yang sholat. Maka Imam Mahdi menyolati, kemudian Nabi Isa sholat di belakangnya. Maka setelah sholat itulah, subhanallah, Isa mengusap wajah-wajah pasukan Imam Mahdi dan menyebutkan tingkat derajat mereka di sorga. Wallahi, tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap wajahnya oleh Isa, karena disebutkan derajatnya di sorga. Subhanallah, ya. Dan itulah pasukan yang tersisa. Karena pasukan ini kan ada yang gugur, ada yang melarikan diri. Yang sepertiga pasukan melarikan diri, kata Rasul, yang melarikan diri Allah tidak akan memberikan taubatnya kepada mereka. Yang sepertiga yang gugur, maka kata Rasul, mereka adalah sebaik-baik syuhada. Dan yang sepertiganya yang ikut Imam Mahdi inilah yang terus berperang sampai akhirnya melawan Dajjal. Ketika itu Isa memberikan pilihan dan mengatakan, ukhayyirukum bisalas, aku berikan 3 pilihan kepada kalian. Pilihan yang pertama,
kalian tidak usah berperang, di sini saja bersembunyi. Aku akan berdoa kepada Allah, Allah kirimkan gempa sehingga menenggelamkan seluruh pasukan Dajjal sak dajjal-dajjalnya. Atau yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan pasukan, tapi bukan kalian. Pasukan inilah yang kelak akan membunuh Dajjal, dan kalian tidak perlu capek, sembunyi saja di sini. Atau yang ketiga, besok kita berangkat, saya pimpin kalian, kita lawan Dajjal, dan aku akan berdoa kepada Allah, semoga tangan-tangan Yahudi dan seluruh pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedangnya sehingga engkau tinggal mudah menebas lehernya. Yang ketiga yang enak nampaknya, ya. Akhirnya mereka memilih yang ketiga itu, ya. Diambilnya yang ketiga. Maka setelah sholat subuh diusap wajah, kemudian disebutkan tingkatannya di sorga, mereka pun turun pasukan dari bukit Saina dipimpin Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka tinggal tebas saja tuh pasukan Dajjal itu. Akhirnya karena terjadi kelemahan, seluruh pasukan Dajjal tunggang langgang, lari ke sana kemari, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, hei muslim, Yahudi di belakang, bunuh dia. Senang, ada dia, bunuh, gitu kan. Masuk gua ngomong, masuk pohon ngomong. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibuat bicara oleh Allah. Bagaimana Allah hinakan itu? Mereka nggak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Semua makhluk Allah bicara. Hei muslim, ini Yahudi, bunuh di sini. Ya. Akhirnya mereka lari ke sebuah pohon yang dijanjikan bahwa pohon itu bisa melindungi mereka. Kata Nabi SAW, kecuali satu pohon mereka tidak akan bicara, mereka akan melindungi orang-orang Yahud, dan pohon itu disebut Gharqad namanya, pohon Gharqad. Makanya sekarang karena hadis ini sudah bocor sampai ke Israel, maka orang Israel membuat perkebunan sehijau-hijaunya dengan pohon Gharqad. Tapi sayang kebakaran, nanam lagi, ya. Mudah-mudahan kebakaran lagi, ya. Masyaallah muslimin. Tetapi dulu saya pernah mendengar ada orang cerita tentang beberapa tokoh-tokoh di Jawa Timur, kalau tidak salah, berkumpul mereka membicarakan tentang fatwa pohon Gharqad. Karena bentuk pohon Gharqad ini hampir mirip dengan cemara, ya. Sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa jangan-jangan cemara itu adalah Gharqad. Sampai akhirnya ada yang memberikan ide, bagaimana kalau kita tebang semua pohon cemara itu, katanya, biar nggak ada orang Yahudi sembunyi di Indonesia, katanya. Bukan cemara, bukan Gharqad, ikhwan. Cemara ya cemara, biarkanlah cemara itu untuk penghijauan, gitu kan, ya. Jadi ikhwatu fillah ini dimuliakan. Jadi pohon Gharqad itulah yang tidak akan bicara. Makanya orang Yahudi mengembangkan pohon ini di mana-mana. Tetapi Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Babul Lut, benteng Lut yang sekarang jadi kota di Israel. Disinilah Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, memenggal kepalanya, kemudian mengatakan kepada pasukan Yahudi dan Nasrani, inilah kepala kalian, inilah pemimpin kalian, sudah kubunuh. Dari situ mereka menyerah. Lah yang tersisa dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat perantara Isa, tapi bukan ikut agama Isa sebagaimana prasangka Nasrani. Mereka ikut agama Muhammad lewat perantara Isa, dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab kelak akan beriman kepada Allah dan agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam, karena Isa akan berkuasa selama 40 tahun. Rupanya fitnah tidak berhenti.